Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Monica Putri NIM 1921101011003 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan observasi mengenai situasi penduduk, lingkungan, dan sumber daya lainnya yang dikaitkan dengan teori kependudukan. Untuk itu kita harus tahu nih, teori kependudukan apa sih? Seperti yang kita ketahui, bahwa ada beberapa teori-teori kependudukan. Yang pertama ada aliran Malthusian. Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang kependudukan. Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup. Nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus ini, di mana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan. Aliran yang kedua yaitu aliran Marxis. Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus. Menurut Marxis, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, misalnya di negara kapitalis. Marxis juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Negara-negara yang mendukung teori Marxis umumnya adalah negara berekonomi kapitalis seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada. Aliran yang ketiga yaitu aliran Neo-Malthusian. Aliran ini dipelopori oleh Gernot Hardin dan Paul Ehrlich. Menurut Malthus, cara mengurangi penduduk cukup dengan moral Reinstein. Namun, aliran Neo-Malthusian menganjurkan menggunakan semua cara-cara preventif check dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi dan pengguguran kandungan atau yang disebut dengan aborsi. Paul Ehrlich dalam bukunya The Population Boom pada tahun 1971 menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini sebagai berikut. 1. Dunia ini sudah terlalu banyak manusia. 2. Keadaan bahan makanan sangat terbatas. Dan yang ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia ini, lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Masih banyak beberapa teori kependudukan di luar sana. Setelah kita mengetahui ketiga teori tadi, kita akan melanjutkan melihat tayangan video kali ini. Feeding the more than 7 billion population because we have supplemented our natural resources with the technological resources and be able to produce the resources to sustain the population. So we're not quite sure what the Earth's carrying capacity is because the variables are constantly changing. One thing's for sure, it's not the population element that's going to be the problem. Already in the developed world, the population has largely stabilized or begun to decline. And the developing world is on track to follow. Education and access to contraception are driving the numbers down, even if cities don't look like it yet. And people get this perception that, these cities are overcrowded and they're really busy. Well, actually what's happened is that planners haven't really taken into account the population growth that's going to happen anyway. And then there's a second point, which is actually the bigger impacts on the environment are linked to consumption. That's all I can say. As seen around the world, consumption, unlike population, is on an exponential rise. If we look at our levels of consumption across different contexts, globally, across cities, within cities, they're highly, highly unequal. The average American consumes 16 times of higher resources than an average Indian. Food is huge. It's about almost a third of all global emissions go to the food system. The waste nothing if possible. Dari video tadi, terlihat jelas bahwa pada era sekarang ini terjadi peledakan pertumbuhan penduduk di dunia yang sangat pesat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan.
semakin tingginya pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pula kebutuhan pangan yang dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Di satu sisi, kita dituntut untuk meningkatkan produksi pangan dengan kualitas yang tinggi pula. Namun, di sisi lain, terdapat konversi terhadap lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Terjadi konversi tersebut karena lahan pertanian dijadikan pemukiman warga dan sebagai aktivitas ekonomi non-pertanian. Dari problematika tadi, jika tidak segera diselesaikan, maka akan ada beberapa faktor yang mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat. Tentunya mengenai kesehatan masyarakat akibat kekurangan gizi. Maka dari itu, kita perlu menjaga keseimbangan di antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan. Dengan mengurangi angka fertilitas dan meningkatkan kualitas pangan melalui produksinya. Marilah kita tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan. Untuk mencegah kejadian tadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan seksual, dan melakukan urbanisasi ataupun perpindahan penduduk. Selain itu, kita juga harus menjaga kualitas panganan dengan memprioritaskan produksi pangan yang ada saat ini. Cukup sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.